Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat persoalan ini, itu solusinya tadi nggak bisa tunggal, ya. Keterlibatan semuanya itu penting, ya. Makanya tadi kami khusus untuk guru dan nakes itu seenggaknya karena dia porsinya yang paling besar, kemudian dia juga yang memang menjadi jabatan yang merupakan pelayanan dasar, maka kita prioritaskan. Ya, kita prioritaskan. Kedua, kami juga ingin sesungguhnya mengapresiasi teman-teman nakes yang sudah 2-3 tahun ini berjuang untuk COVID-19. Harusnya itu juga kita pikirkan, gitu ya. Kita berikan penghargaan kepada mereka untuk kita angkat statusnya menjadi aparatur sipil negara. Ini jadinya masih segitu. Begitu diserang oleh didatangi demo baru berubah pikiran. Padahal kita kan harusnya punya perencanaan SDM tadi. Nah, sebab itu ini penting Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya selalu sampaikan di sebelumnya, kalau anggaran kita nggak cukup, yang penting kita kukuhkan dulu nih orang-orang ini menjadi calon ASN. Nggak bisa tahun ini, nggak usah tes lagi, tahun depan misalnya. Tapi kalau dengan begini, akhirnya apa? Di luar itu, mereka akan masuk ke dalam seleksi umum, kan kasihan. Jadi tahun ini kita betul-betul, ya Pak Andrek, ya. Jadi betul-betul kita memberikan ruang untuk itu, ya, memberikan ruang untuk itu. Nah, dengan demikian maka harapannya Bapak Ibu sekalian siap-siap tuh. Tapi dengan BKN sepakat nih kalau datang ke kita, berarti itu di Pemda tuh, gitu, di Pemdanya, karena Pemdanya nggak ngusulin. Ya sesungguhnya kita sudah siapkan. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti pendataan ini karena kita bicara di esai kita tentang pemetaan, maka pemetaan ini ada rapat kita nih Pak Kandrek dengan teman-teman BKN. Ya, jadi ini pun diskusinya panjang Pak, apa yang mau kita masukkan dan sebagainya. Tadi saya cerita Pak, kenapa Satker, Pak pimpinan Satker boleh, ini boleh, tadi saya sudah cerita, gitu ya. Kemudian kenapa tangganya seperti itu, jadi itu ada jalan ceritanya semua. Dan sudah kita perkirakan dampaknya kurang lebih, ya. Terus termasuk juga lanjut Mas, ya. Termasuk juga data-data ini nanti silakan Bapak Ibu sekalian, nanti besok ini akan didemokan, ya, besok akan didemokan oleh BKN, jadi sekaligus launching. Termasuk besok itu nanti hadir juga Pak Deputi Inka Pak, langsung beliau, ya, saya intens juga dengan beliau untuk proses ini, ya, termasuk juga dengan Pak Deputi, ya. Terus lanjut, termasuk proses ini nanti riwayat kontraknya dan sebagainya. Nanti apa saja yang harus dimasukkan, ya, nanti secara otomatis kalau dengan sistem ini kita akan mengklasterkan itu akan jauh lebih mudah. Terus lanjut, ya. Nah, yang paling penting ini, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana mengisi ini, ya, termasuk tadi ada diskusi tentang BLU dan sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kita bicara menata tenaga non-ASN ini, ketika kita bicara yang dibayar langsung oleh belanja pegawai, berarti orang ini wajib didata karena dia akan menjadi P3K, ya, potensial menjadi P3K. Atau kalau umurnya cukup, termasuk potensial menjadi PNS, gitu ya Pak, ya. Sepanjang tadi dia mengikuti dan lulus seleksi. Persoalan kebijakan tuh nanti kita lihat Pak, karena kita nggak bisa ngambil langkah kalau datanya nggak jelas, kalau potensinya kita nggak tahu. Nah, melalui proses inilah nanti kita akan kelihatan. Yang kedua, ada juga yang dibayar oleh APBN, APBD, tapi melalui proses pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Kalau melalui proses pengadaan barang jasa, dia dibayarnya oleh pihak ketiga, dia kerja aja terus langsung nggak apa-apa, nggak didata juga nggak ada masalah, karena dia diperbolehkan, ya, karena dia diperbolehkan. Tapi ketika dia dibayarnya individual, ya, individual, ketika yang didudukinya jabatan ASN, maka dia didata, karena didudukinya itu jabatan ASN. Contoh misalnya guru, dokter dan sebagainya, ya didata Pak, karena dia jabatan ASN. Karena disebutnya di dalam PP 49 itu adalah jabatan ASN, ya. Jadi artinya sepadan. Lalu bagaimana ya dengan BLUD atau BLUD atau BLU ataupun BLUD? Yang pertama,
Di dalam PP 23 itu disebutkan di sana itu PNS dan tenaga profesional. Di dalam revisi PP 23 itu disebutkan 3 Pak Kandreng. Jadi ada PNS, ada P3K, ada tenaga profesional. Berarti di sana itu kalau merekrut P3K silakan, PNS silakan, tenaga profesional silakan. Tapi yang ini belum selesai, Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen kemarin, saya bilang, Pak, gini aja, yang BLU belum itu nggak perlu didata dulu, sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD, dan kalau diangkat pasti itu yang 30% naik, iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai BLUT. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas, Pak, kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena dia diversitas, dia tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan BLUT itu, Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya, dia biar jalan aja, atau dia tidak mengganggu APBD kan? Ya, nggak mau, dia jalan aja yang penting. Nah, kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu. Ya, terus lanjut.